Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jumpa lagi dengan Miss Devi. Itu artinya kamu masih belajar daring pada pagi hari ini. Nah, untuk mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbal. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada Bang dan Kakak. Ini tujuan pembelajaran kita ya pada pagi hari ini. Oke, pembelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan Quran Surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Oke, untuk hari ini kita masuk pembelajaran ke-5 dan ke-6 ya abang dan kakak. Nah, kamu telah mengetahui keragaman rumah adat dan juga pakaian adat di Indonesia. Nah, jadi Miss, apakah ada lagi Miss keragaman budaya yang ada di Indonesia? Nah, ayo kita pelajari. Jadi ada nak, yaitu ada tarian daerah dan juga alat musik daerah. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya. Oke, nah keragaman kesenian daerah di Indonesia. Jadi abang dan kakak, tarian daerah itu menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah ya abang dan kakak. Nah, jadi tarian itu biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat ataupun peristiwa-peristiwa penting di suatu daerah. Nah, ini contoh tarian daerah yang ada di Indonesia. Nah, misal Aceh itu ada tari Saudati, tari Saman Mau Sekar. Kemudian dari Sumatera Utara itu ada tari Serampang 12 dan tari Tortor dan lain sebagainya. Jadi masing-masing daerah itu memiliki tarian-tarian daerahnya masing-masing. Oke, abang dan kakak. Nah, kalau misalkan menari itu tentu ada gerakan-gerakan tari ya kan abang dan kakak. Nah, berikut ini ada beberapa contoh peragaan gerakan tari. Nah, yang pertama itu latihan gerak kepala sambil menunduk. Nah, jadi pada latihan ini itu kepala menunduk dan abang dan kakak. Nah, lalu buatlah gerakan leher itu seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Oke, nah gerakan selanjutnya yaitu latihan gerak kepala sambil menengadah. Nah, yang dilakukan saat itu adalah kepala menengadah ke atas. Nah, lalu gerakkan leher seolah-olah membuat angka 8. Nah, gerakan ketiga, latihan gerakan tangan. Nah, pada saat kamu latihan gerakan tangan, itu yang dilakukan yaitu kedua lengan terentang ke depan. Lalu ibu jari ditekuk. Nah, kemudian ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama lalu bergantian. Oke, gerakan yang keempat yaitu latihan gerakan tangan menyilang. Nah, pada latihan ini yang dilakukan abang dan kakak pergerakan tangan itu dalam posisi saling menyilang.
Kemudian gerakan pergelangan gerakan pergelangan kedua tangan abang dan kakak sehingga jari-jari itu berada ke atas dan juga ke bawah. Oke, latihan selanjutnya ada latihan gerakan kaki. Nah, jadi pada latihan ini abang dan kakak kedua kaki itu membuka selebar dua telapak kaki. Nah, kemudian berat badan ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan. Nah, angkat kaki kanan setinggi betis abang dan kakak, lalu turunkan lagi. Lalu abang dan kakak dapat melakukannya secara berulang-ulang. Nah, gerakan selanjutnya yaitu latihan melangkah. Nah, pada gerakan ini atau pada latihan ini, itu kedua kaki menapak. Lalu melangkah maju mundur ke samping kiri, kemudian ke samping kanan. Oke, nah kamu bisa buka buku kamu halaman 82, open your book page 82. Nah, jadi di sini abang dan kakak ada teks yang berjudul tentang cinta tanah air anak PAUD Aceh, tampilkan tarian daerah. Nah, jadi di sini itu ada sebuah yayasan yang bernama Sukma Bangsa Biren. Nah, jadi yayasan ini abang dan kakak menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Jadi, lomba ini itu diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Biren Aceh. Nah, namanya juga anak-anak ya, anak-anak TK, anak PAUD. Nah, jadi mereka ini tampilnya dengan lucu dan juga mengenakan seragam yang unik abang dan kakak. Nah, jadi penampilan mereka itu benar-benar menyita perhatian dari ratusan pengunjung. Nah, kebanyakan peserta lomba itu menampilkan tari daerah dari Aceh. Nah, jadi di antaranya itu ada menampilkan tari ranup, lampuan, kemudian bungong jempo, dan juga tarik pukat. Nah, namun ada juga beberapa peserta itu menampilkan tari seni dari provinsi lain yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu ada PAUD Tun Sri Lanang. Nah, kemudian abang dan kakak anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang ini, mereka menyuguhkan tari cublak-cublak swing dari Jawa. Jadi mereka tidak menampilkan tarian dari Aceh, tapi mereka menampilkan tarian dari Jawa. Nah, 7 anak laki-laki itu menyajikan tarian. Mereka itu mengenakan kostum yang sederhana, namun gaya kocak-kocak anak TK itu tadi, anak PAUD, itu dalam menampilkan tarian berhasil menemukan memukau para penonton. Nah, jadi abang dan kakak, ada seorang yang bernama Ibu Surmumi, itu seorang pendidik PAUD Tun Sri Lanang. Nah, beliau berkata, jika kita itu ingin menampilkan sajian yang berbeda, maka kita juga ingin menunjukkan kebineka tunggaan dari Indonesia. Artinya, kita itu juga harus menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga harus menunjukkan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Nah, menurut beliau juga anak usia PAUD itu seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak. Jadi sejak dini ya, kita itu diajarkan untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia tanpa mengesampingkan kearifan lokal. Jadi sewajarnya anak-anak itu sudah ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan juga budaya yang ada di Indonesia ya abang dan kakak. Nah, cinta tanah air anak PAUD Aceh, tampilkan tarian Jawa.
Nah, jadi dari teks tadi itu kita akan membuat gagasan utama dari setiap paragraf. Nah, gagasan utama dari paragraf pertama yaitu Yayasan Sukma Bangsa Biren menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Kemudian gagasan utama kedua itu kebanyakan peserta lomba menampilkan tari dari Aceh. Gagasan utama dari paragraf ketiga itu abang kakak, anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang itu menampilkan tari cublak-cublak swing dari Jawa. Jadi mereka tadi ya tidak menampilkan tarian daerah dari Aceh, tapi mereka menampilkan tarian dari Jawa. Oke, gagasan utama paragraf keempat itu abang dan kakak, lomba tari menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia. Nah, paragraf kelima itu gagasan utamanya berisi anak usia PAUD itu seharusnya diperkenalkan keragaman suku bangsa agar mereka juga cinta tanah air, ya kan? Nah, kemudian gagasan utama paragraf ke-6, lomba seni tari merupakan pendekatan dasar agar cinta budaya bangsa Indonesia. Nah, kita masuk ke pembelajaran ke-6 ya abang dan kakak. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia itu terdapat keragaman rumah adat, pakaian adat, dan tarian adat. Nah, mari kita pelajari keragaman budaya yang ada di Indonesia ya abang dan kakak. Nah, kamu bisa buka buku kamu halaman 86, alat musik garantung dari Sumatera Utara. Nah, Indonesia itu kaya akan seni dan tradisi peninggalan nenek moyang kita abang dan kakak. Nah, jadi setiap daerah itu memiliki kesenian khas. Begitu pula daerah Sumatera Utara. Nah, jadi suku bangsa Batak di Sumatera Utara itu memiliki seni musik yang disebut dengan uning-uningan. Nah, jadi seni musik uning-uningan ini abang dan kakak itu menggunakan banyak alat musik tradisional Sumatera Utara. Nah, salah satunya itu garantung. Nah, jadi alat musik ini itu sangat disukai oleh masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Nah, dari alat musik ini itu tercipta alunan melodi yang lembut. Dengan mendengarkan alunan musik ini, pikiran menjadi tenang. Nah, jadi banyak orang Sumatera Utara yang menyukainya karena membuat pikiran dan hati kita menjadi tenang. Nah, jadi abang dan kakak, alat musik garantung ini terbuat dari kayu. Nah, pada alat musik ini itu terdapat 7 bilah kayu yang digantung di atas sebuah kotak. Nah, jadi kotak ini itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan suara atau resonator. Nah, jadi abang dan kakak, alat musik garantung ini dimainkan dengan cara dipukul ya. Nah, cara memukul garantung ini disebut dengan mamalu kalau dalam istilah Sumatera Utara. Nah, jadi untuk memainkannya itu dibutuhkan 2 buah stik sebagai alat mamalu. Kemudian kedua tangan pemain tadi masing-masing memegang 1 stik. Nah, jadi abang dan kakak, alat musik garantung ini sering digabungkan dengan alat musik modern lainnya seperti gitar elektrik, gitar bass, keyboard, drum, dan alat musik tiup lainnya seperti trompet, saksofon, dan trombon. Jadi perpaduan alat musik ini itu sering dimainkan abang dan kakak dalam pertunjukan yang bersifat hiburan, serta dalam upacara adat juga ditampilkan. Nah, seperti pada upacara adat pernikahan dan juga pada upacara adat pemakaman abang dan kakak.
Nah, jadi dari teks tadi itu ada kata-kata sulit. Nah, kita mau membuat kata-kata sulit itu tadi. Jadi abang dan kakak, kata-kata sulit tadi yang ada di sebuah paragraf, itu abang dan kakak cari artinya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, kata-kata sulit mungkin abang dan kakak tidak paham dari teks tadi. Kata dari tradisi. Nah, jadi abang dan kakak, tradisi itu artinya kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kemudian abang dan kakak Miss buat di sini contoh kata-kata sulit. Yang kedua yaitu alunan. Nah, jadi alunan itu artinya ayunan atau nyanyian yang bernada lembut. Kemudian resonantor. Nah, resonantor itu artinya tempat penyimpanan suara. Jadi kata-kata sulit ini tadi abang dan kakak kamu cari artinya di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, contoh yang ketiga, Miss buat kata-kata sulitnya itu paduan. Jadi paduan itu artinya merupakan campuran atau kesatuan. Nah, alat musik daerah di Indonesia. Jadi abang dan kakak fungsi alat musik itu tadi sebagai pengiring tari. Nah, jadi untuk memberikan tuntunan irama, kemudian ketukan dalam menari ataupun tempo tarian. Nah, berikut ini ada contoh alat-alat musik yang ada di Indonesia ya, abang dan kakak. Oke, abang dan kakak, ayo kita amati. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh alat musik dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada alat musik tifa, yang kedua itu ada alat musik swasando, yang ketiga itu ada alat musik panting, yang keempat itu ada alat musik gamelan degung, yang kelima itu ada alat musik kalintang. Nah, jadi dari alat-alat musik ini tadi abang dan kakak cari berasal dari mana sih alat-alat musik tadi. Nah, itu kamu jawab di latihan ya abang dan kakak. Nah, jadi pada halaman 89 tadi terdapat beberapa gambar alat musik dari berbagai daerah. Nah, abang dan kakak tuliskan ya nama setiap daerahnya dari masing-masing alat musik tadi dan cara memainkannya seperti apa. Oke, abang dan kakak dikerjakan tugasnya ya dengan baik. Oke, jika ada yang ingin bertanya langsung WA ke Miss Devi ya. Anything enough for today? Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.